like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi 'amdahu wa yuhibbu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rabbana, a'inna ala ta'atik wa a'inna ala tarki ma'siyatik. Warzuqna ya Rabbana ziyarat al-haramain wa ziyarat habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wa jannata ba'da al-maut. Amma ba'du, yang sangat kami cintai, kami muliakan para calon tamu Allah, dan itu yang harus kita sayang, dan calon tamu Rasulullah, dan itu juga harus kita sadari. Menyadari kalau kita akan menjadi tamu Allah itu penting. Sederhana, kalau suatu ketika kita diundang, oleh hamba terpandang. Misalnya kita diundang oleh hamba terpandang, anggap saja diundang oleh guru mulia kita, anggap saja kita bawahan diundang oleh atasan kita. Okelah, diundang Pak siapa, layaknya bisa kita diundang orang yang terpandang, kita harus menyesuaikan diri dong kalau datang ke tempat tersebut. Iya, kita seorang petani, bisa saja diundang oleh orang tersebut, ustaz, bupati, gubernur atau apa saja, untuk makan di sana. Tentu saya tidak akan menggunakan baju kerja saya waktu di sawah. Saya harus mengambil baju terbaik. Itu dengan manusia. Kenapa kok kita bisa dandan begitu? Karena kita merasa jadi tamu. Coba kalau nggak merasa jadi tamu, pergok kita di situ, kita lagi ngangkat sesuatu, ya mampir makan, pasti baju kita adalah acak-acakan. Menyadari jadi tamu itu penting, karena kita ini akan menjadi tamu Allah, dan Allah tidak melihat zahir jasad kita, Allah melihat hati kita. Maka yang perlu kita siapkan, yang kita dandan dia hati kita. Maka manasik dengan al-bahjah itu bukan manasik zahir kita, lebih penting mendandani hati kita, karena kita ingin bertamu kepada Allah dan bertamu kepada Rasulullah. Dan yang harus kita yakini juga, agar kita bersemangat di dalam berdandan itu. Kalau Anda punya hajat, Anda akan mengundang orang-orang, kira-kira siapa yang Anda undang? Asal orang atau orang pilihan? Pasti waktu Anda mengundang, pasti orang-orang yang Anda pilih. Kan begitu? Bukan asal orang Anda undang datang ke rumah Anda. Apakah acara pengantin putri Anda, putra Anda, acara di rumah Anda? Anda ingin mengundang orang-orang, tentu Anda akan memilih. Anda tidak mengizinkan kecuali orang yang sudah dipilih. Artinya apa? Di saat Anda diundang oleh Allah, Anda itu dipilih oleh Allah. Ini yang harus kita sadari.
Kita sering bersyukur kepada Allah karena bisa bangun rumah. Kita bisa bersyukur kepada Allah karena urusan panen dan sebagainya. Tapi kita jarang menghadirkan syukur di saat kita dimudahkan oleh Allah untuk kebaikan. Ini yang jarang kita sadari. Orang tidak akan bisa sujud sekali kecuali karena dipilih oleh Allah. Apalagi ini perlu biaya. Untuk melaksanakan umrah biaya, waktu, dan seterusnya. Berarti kita benar-benar dipilih oleh Allah. Dan kita harus sadar kita dipilih dan kita menjadi tamu Allah. Agar kita serius deh sampai ke sana. Bukan di sana hanya senang selfie aja. Rupanya hanya ingin mengabadikan gambar saja di sana. Sibuk pikirnya, enggak nolong orang juga, enggak. Hanya pengen cerita saja kalau saya telah umroh. Atau mungkin bilangan umroh disebut ini yang ke-6, yang ke-7. Bukan merasa dia jadi tamu Allah. Maka karena dia tidak merasa jadi tamu Allah dan tamu Rasul, dia enggak menata hati. Sehingga sebelum umroh, setelah umroh tidak beda dengan sebelum umroh, enggak ada perubahan dalam dirinya. Jadi untuk manasik kita, memang di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk agar Buya membahas. Tapi ini baru 5 saja, kayak ini sampai sore. Jadi nanti akan kami buatkan video pendek, semuanya wajib nonton khusyuk berdua sama sang suami sama istri yang mesra begitu, biar mentumbuhkan. Ini misalnya contoh niat, pendek-pendek, cara wudhu. Apakah boleh wudhu di kamar mandi, apakah wudhu dengan air zam-zam, banyak permasalahan ini sampai ini. Nah kalau kita hadirkan sekarang, nanti kalau ada waktu bolehlah sepotong kita hadirkan, selebihnya nanti kita buatkan video, kita kirim supaya jadi pegangan. Sebab ada orang salah paham dalam umrah itu tersiksa. Bayangkan orang umrah dengan kami itu masuk angin. Kenapa? Seorang perempuan di kamar sama suaminya dia padahal. Dia tuh ke kamar mandi, kaos kakinya basah, dibiarin. Loh kenapa? Katanya nggak boleh lepas kaos kaki. Itulah nasib orang kalau nggak ngerti itu begitu, nasibnya masuk angin. Ya kalau basah diganti lah kaos kaki. Jadi ketidakmengertian itu menyiksa dalam beribadah. Bahkan perempuan dengan perempuan nggak mengerti, pikir tetap nggak boleh buka kerudung. Nggak boleh buka kerudung itu kalau Anda ketemu saya, ibu-ibu yang soleha. Tapi kalau sama-sama perempuan atau sama suami boleh. Di kamar, ini ada kamar spesial dengan suami, boleh buka kerudung. Di kamar ya, kalau di luar ya haram. Haram karena dilihat orang lain. Jadi banyak di situ kesalahpahaman dalam umrah menjadikan orang umrah tersiksa. Kalau kaos kaki basah diganti dong. Masa nggak boleh dilepas? Baik itu akan tapi tidak kami hadirkan secara keseluruhan, tapi kita lebih perlu menata hati. Kita manasik batin. Yang pertama, tadi sudah kita hadirkan kesadaran. Kita harus sadar bahwasanya kita menjadi tamu Allah, dan Allah tidak akan memanggil tamunya kecuali karena dia dipilih dulu. Kita saja milih, Allah pasti milih. Berarti kita orang pilihan Allah. Itu harus kita sadari. Gak main-main kan? Ada orang-orang hartanya melimpah itu gak pengen umroh, pengennya pergi ke tempat yang gak jelas sana. Pengennya ke kapal pesiar sambil kemana berapa hari di kapal pesiar di atas sambil minum, sambil minuman keras segala macam, itu model-model. Itu hiburannya begitu. Tapi Anda semua jadi dirindukan oleh Allah untuk ziarah Baitul Haram, untuk ziarah baginda Nabi Muhammad SAW. Masalah indah sekali. Baik, yang pertama harus Anda hadirkan adalah niat karena Allah, bukan karena kita ini disanjung manusia. Umrah itu mirip dengan haji, bisa membuat orang sombong. Bisa umrah itu hanya jor-joran saja, tren, bukan karena rindu kepada Allah dan Rasulnya. Itu mirip dengan ibadah haji. Sehingga ibadah haji sendiri tidak tahu dari mana keberhasilan.
syaitan untuk menjadikan kita selalu riak dengan ibadah haji. Jadi ibadah haji, umrah bisa menjadi sebab untuk kita sombong-sombongan. Rukun Islam kan ada 5. Ya, baca syahadat, sholat, ada puasa, haji, bayar zakat. Ya. Kalau kita puasa setelah Ramadan ya tetap saja namanya Yahya tetap Yahya, tapi gara-gara naik haji jadi haji, ditempel di hajinya. Karena haji zaman dulu itu mahal banget. 7 sapi sama tanah 1 bau itu 1 hektar kurang 200 bata. Kemudian tambah apa lagi begitu. Makanya karena mahal kata setan, rugi dong kalau tidak riak kata setan. Pamerin dong. Sehingga kalau sudah namanya haji itu sudah boleh. Petentang-petentang begitu. Sehingga lihat orang bukan haji itu pakai pakaian putih marah dia. Kamu belum haji kok pakai pakaian putih? Aneh-aneh. Begitu juga namanya umrah, bisa saja niat kita salah. Maka dari itu ayo kita semua tata hati kita umrah karena kita rindu kepada Allah dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Kalau manasik zahir itu enteng gampang. Yang repot manasik batin. Manasik zahir itu nanti kita naik pesawat, nanti ada berita kita sudah melewati Bukit Yalamlam. Semuanya niat, aku niat ihram karena Allah. Selesai. Kemudian setelah itu kita turun. Yang pakai mikot Jeddah tinggal Yalamlam 1 Jeddah. Ada sebagian mengambil mikot Jeddah. Kita tidak usah mempermasalahkan tentang ini semuanya. Tinggal nanti kita pilih yang mana. Al-Baca semuanya setelah lewat Yalamlam kita ambil Yalamlam. Kalau lewat Madinah nanti lain. Nah, setelah itu ya begitu gampangnya kalau manasik umroh. Setelah Anda niat sudah selesai, wanita bebas bajunya, laki-laki harus pakai baju ihram. Kemudian turun, masukin barang-barang di hotel dan sebagainya. Setelah itu turun ke Masjidil Haram. Langsung tawaf 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dia minggir saja, minggir, kemudian keluar kita menuju mas'ad, tempat sa'i, sofa dan marwah. Dari sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah. 7 kali. Setelah itu potong rambut. Selesai umrah. Perjalanannya panjang, cuma ngomongnya 1 menit tak. Nah umrah begitu kok perlu belajar ribet-ribet? Bukan itu. Bahkan namanya umrah itu ibadah badan. Kita ibadah badannya, kita ngikut, mutawaf ngikut. Yang bawah aja sudah sah, ngikut aja sah kok. Nah tapi yang terpenting justru kita menata hati kita. Manasik batin. Gimana sih manasik batin? Pada manasik batin ya. Di sini diterangkan manasik batin. Sadari bahwa mumpung kita di tempat mulia, doa akan dikabul, janji pengampunan ada, pengangkatan derajat ada. Yuk kita memanfaatkan kesempatan besar ini. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi pengkabulan doa. Apa itu? Kekotoran hati. Ada dengki dan benci yang kita bawa ke Masjidil Haram akan menjadikan pintu langit tertutup. Yang katanya dia di tempat hebat, tapi akan tertutup. Sehingga sebagian dosa akan menjadi kita tidak diampuni, biarpun kita bergelantungan di samping Ka'bah sambil biarpun kita di bawah Ka'bah sambil berdoa. Ada beberapa kesalahan. Ini harus kita pangkas. Jangan sampai datang ke sana ini kesempatan untuk dikabul doa ada, tapi kok biasa saja karena kita kotor hati. Kotor hati, ada dendam, ada dengki, ada benci, masya Allah, kumpul semuanya di hati. Nangis doanya, menjadi sebab ditolak. Nah sekarang yuk kita tata hati kita. Beberapa hari masih ada kesempatan kita untuk tata hati. Bersihkan hati kita dari benci, dengki, dan dendam kepada sesama. Dan memang hari ini kita harus sering menyerukan
seruan perdamaian demi kedamaian. Kakak adik kadang bermusuhan tidak selesai hanya gara-gara sepetak tanah yang tidak tahu harganya sudah berapa. Kakak adik kadang bermusuhan hanya gara-gara meja warisan yang sudah patah kaki. Kakak adik bermusuhan, masya Allah, gara-gara naudzubillah